Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yenitin Novianti dengan NPM 2051020243 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Green Economy and Trade dengan tema Fungsi dan Jasa Ekosistem dengan dosen pengampu Alif Rahman Setianto, SEME. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu, dan terjadi siklus materi antara organisme dengan organisme lainnya. Matahari sebagai sumber dari semua energi. Dalam ekosistem, organisme pada komunitas berkembang bersama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Ada beberapa pengertian ekosistem menurut para ahli. Yang pertama, Agetanle, yaitu ekosistem sebagai suatu unit ekologi di mana di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur dalam ekosistem tersebut berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau dalam bahasa Inggris merupakan species diversity. Pada ekosistem yang memiliki struktur kompleks, maka akan terdapat keanekaragaman spesies yang cukup tinggi. Sedangkan fungsi yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen ekosistem. Yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1997. Ekosistem sebagai tatanan satu kesatuan secara yang begitu utuh serta menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup saling mempengaruhi. Unsur-unsur lingkungan hidup ini dapat disebut juga unsur biotik dan abiotik, baik pada makhluk hidup maupun benda mati. Semua tersusun menjadi satu kesatuan dalam sebuah ekosistem yang masing-masing tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan sehingga tidak dapat dipisahkan. Dari yang pertama yaitu ada fungsi, jasa, dan nilai ekosistem. Fungsi ekosistem dikutip dari Kembali ke Jalan Lurus oleh Emil Salim, terdapat beberapa fungsi ekosistem. Di antaranya yang pertama, menumbuhkan saling keterkaitan antara sumber daya alam sebagai komponen lingkungan. Yang kedua, menciptakan keanekaragaman sehingga sumber daya alam terdiri dari flora dan fauna yang beraneka ragam. Kemudian, menciptakan keberlanjutan atau sustainability yang dimilikinya, sehingga komponen lingkungan berupa fauna dan flora terus tumbuh berkembang secara berkelanjutan selama proses pertumbuhannya tidak terganggu. Kemudian ada memelihara stabilitas ekosistem, lalu memperoleh efisiensi dalam sistem ekosistem. Tidak ada komponen yang tidak berguna, semua berfungsi secara efisien. Selanjutnya, jasa ekosistem. Jasa ekosistem merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Merakyat tuntunan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Kebutuhan terhadap informasi jasa ekosistem semakin meningkat sebagai bahan pertimbangan dalam berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan. Salah satu pemanfaatan informasi jasa ekosistem adalah untuk memperoleh lingkungan dari sumber daya alam, serta perencanaan tata ruang. Menjawab kebutuhan tersebut, beberapa peneliti telah mengembangkan berbagai metode dalam menyediakan informasi jasa ekosistem. Metode yang sering kali digunakan adalah penyusunan peta jasa ekosistem menggunakan pendekatan yang diperoleh dari data tutupan lahan. Metode ini dinilai cukup efektif dan efisien dari sisi biaya dan waktu. Kemudian, nilai ekosistem. Nilai ekosistem adalah proses ekonomi yang memberikan nilai, baik moneter, biofisik, atau lainnya, pada suatu ekosistem dan atau jasa ekosistem. Dengan mengukur, misalnya, manfaat hutan bagi manusia mengurangi banjir dan erosi, sambil menyerap karbon, menyediakan habitat bagi spesies yang terancam punah, dan menyerap bahan kimia berbahaya. Monetisasi semacam itu idealnya menyediakan alat bagi pembuat kebijakan dan konservasionis untuk dampak kerusakan dari perbandingan analisis biaya manfaat dari potensi kebijakan. Materi selanjutnya yaitu ada konsep konservasi dan deplesi. Konsep konservasi menurut Bambang Pamulardi pada bukunya yang berjudul Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, secara umum bentuk konservasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ mencakup kawasan suaka alam, cagar alam dan suaka margasatwa, dan kawasan pelestarian alam, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Kemudian, konservasi ex situ
yaitu kegiatan konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi ex situ dilakukan oleh lembaga konservasi, seperti kebun raya, arbitrum, kebun binatang, dan lainnya. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, conservation, yang artinya pelestarian atau pelindungan. Kemudian depresi. Konsep depresi adalah salah satu metode penyusutan pada aset karena adanya pengurangan biaya karena pengelolaan sumber daya menjadi bahan baku persediaan, seperti misalnya penurunan pada nilai barang, tambang, dan juga hutan kayu. Perhitungan depresi bisa dilakukan dengan cara mengurangkan dan juga menjumlahkan dari total aset yang diambil, dari nilai cadangan sumber daya alam. Beberapa aset yang bisa disusutkan dalam depresi seperti kayu, barang tambang, dan lain sebagainya. Depresi mempunyai beberapa tujuan perhitungan depresi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menghitung depresi. Dari selanjutnya yaitu masalah. Kerusakan hutan hujan primer meningkat sebesar 12% dari tahun 2019 sampai 2020. Kerusakan hutan hujan primer meningkat sebesar 12% dari tahun 2019 sampai 2020. Kehilangan hutan primer pada tahun 2020 lebih tinggi 12% dibandingkan tahun sebelumnya, dan merupakan tahun kedua secara berturut di mana kehilangan hutan primer semakin parah di daerah tropis. Hutan primer adalah hutan yang telah mencapai umur lanjut dan ciri struktural tertentu yang sesuai dengan kematangannya, serta dengan demikian memiliki sifat-sifat ekologis yang unik. Dan ini adalah bagan kehilangan hutan hujan primer di Indonesia dari tahun 2002 sampai 2020. Laju kehilangan hutan primer Indonesia menurun selama 4 tahun berturut pada 2020, dan Indonesia menjadi salah satu daerah sedikit negara yang berhasil mencapai hal ini. Untuk pertama kalinya, Indonesia juga tidak lagi menjadi salah satu dari 3 negara teratas berdasarkan tingkat kehilangan hutan hujan primer sejak pengumpulan data dimulai. Dapat dilihat pada diagram tersebut dan berdasarkan data Global Forest Watch atau GFW, Indonesia memiliki lahan hutan primer sebesar 93,8 juta hektar pada 2001. Jumlah tersebut lebih dari separuh luas daratan. Namun, sepanjang periode 2002 sampai 2020, Indonesia telah kehilangan sekitar 9,75 juta hektar lahan hutan primer. Kondisi tersebut membuat Indonesia kehilangan 36% lahan tutupan pohon pada periode yang sama. Kebakaran yang disengaja maupun tidak sengaja menjadi salah satu penyebab gundulnya lahan hutan primer di Indonesia. Perluasan lahan sawit, perluasan lahan pertanian masyarakat di pinggir hutan, dan eksplorasi lahan pertambangan menjadi penyebab tergerusnya lahan hutan primer. Kehilangan lahan hutan primer terbesar di Indonesia terjadi pada tahun 2016, yakni mencapai 928,66 ribu hektar pada 2020. Indonesia telah kehilangan 270 ribu hektar lahan hutan primer. Kondisi tersebut setara dengan menyumbang emisi karbon sebesar 208 metrik ton. Selanjutnya yaitu solusi. Berbagai inisiatif nasional dan daerah tampaknya menjadi dampak jangka panjang dalam mengurangi kehilangan hutan primer. Setelah kebakaran hutan dan gambut skala besar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia meningkatkan upaya pemantauan dan pencegahan kebakaran. Pemerintah untuk sementara waktu menghentikan penerbitan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit dan memberlakukan moratorium permanen untuk konversi hutan primer dan lahan hutan gambut. Solusinya yaitu yang pertama, masyarakat harus disadarkan benar akan dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara hutan dengan tidak melakukan penebangan secara liar. Yang ketiga, pemerintah mengeluarkan undang-undang atau ketentuan khusus yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, menggalakkan program reboisasi atau penghijauan kembali untuk menjaga kelestarian pohon-pohon yang ada di hutan. Yang kelima, diadakan hutan lindung. Yang keenam, mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses industri dan pengelolaan hutan sehingga dampak lingkungan dan pengaruh sampingannya dapat terkecil. Itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.